warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutalawiyah dari Manajemen 5A SDM Reguler. Di sini saya akan menjawab tugas UAS Kuliah Kewirausahaan Islami. Dan pertanyaannya ada strategi wirausaha di tengah COVID-19. Yang pertama ada menjaga pelanggan lama. Pelanggan adalah suatu konsumen berupa pembeli ataupun pengguna jasa yang telah melakukan sebuah kegiatan pembelian ataupun pengguna jasa secara berulang-ulang, dikarenakan telah mendapat kepuasan yang diterimanya dari penjual ataupun penyedia jasa. Sebab itu, pelanggan adalah aset. Menjaga pelanggan sama halnya dengan menjaga aset perusahaan. Dan yang kedua ada inovasi bisnis. Inovasi diperlukan untuk mengidentifikasi masalah utama, spesifik, dan unik dari pandemi dan pasca pandemi ini, serta menyelesaikan. Inovasi diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan yang hanya terbatas gerakannya akibat COVID-19 dan diberlakukannya PSBB di setiap daerah. Yang ketiga ada diskon dan penawaran gratis. Cara ini mungkin terdengar berlawanan bagi beberapa orang, tapi jelas cara ini bisa dilakukan, misalnya seperti aplikasi Zoom. Saat ini tidak ada yang tidak kenal dengan aplikasi ini. Sejak masa pandemi, penggunanya telah melonjak dari 10 juta orang menjadi 200 juta orang hanya dalam beberapa minggu. Zoom memberikan penawaran gratis dan memang mereka tidak memperoleh keuntungan. Tetapi yang pasti perusahaan Zoom akan menghasilkan ribuan prospek baru dan pelanggan atau kembali membeli dalam beberapa hari mendatang. Expenture.com dalam surveinya menemukan bahwa 30% adalah angka ajaib yang menarik pelanggan. Bahkan perusahaan berbasis fashion menghasilkan tanggapan yang memuaskan dengan menawarkan pengiriman gratis dan diskon di saat krisis ini. Jadi setiap bisnis perlu mencari tahu bagaimana produk dan layanan yang ditawarkan secara gratis atau dengan harga diskon. Yang keempat ada kolaborasi strategis. Setiap bisnis memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Untuk itu, di tengah pandemi COVID-19 ini adalah waktu yang tepat untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk melengkapi kelemahan dan membantu membangun produk layanan atau penawaran baru untuk pelanggan. Jadi inilah saatnya untuk mengidentifikasi dengan siapa kita berpartner, berbisnis, dan dapat membuat kemitraan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil. Dan yang selanjutnya ada yang terakhir, yang kelima ada menjadi brand story. Di era sekarang mengiklankan produk sangatlah mudah. Hanya bermodal HP bisa mengiklankan semua produk. Berbeda dengan zaman sebelumnya yang cukup lama dan memerlukan biaya yang cukup besar hanya untuk mengiklankan produk. Berbeda dengan zaman milenial sekarang, lebih praktis dan ekonomis hanya untuk mempromosikan. Cuman bermodal sosial media. Cuman bermodal sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Hanya sekali klik kita bisa mengiklankan produk kita. Dan jangkauannya pun cukup luas. Jika semua strategi berjalan dengan baik dan perusahaan tetap stabil, sama halnya kita memberdayakan UMKM, menjaga keberlanjutan daripada UMKM itu sendiri. Sama dengan menjaga penyediaan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, di mana itu adalah cara yang paling mudah untuk memberikan pekerjaan dan mensejahterakan rakyat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.